Kami Allah kami yang berkasa, pencipta langit dan bumi, pemilik alam semesta ini, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu besar, kuasa-Mu besar, kedahsyatanmu luar biasa di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam yang diberkati ini Tuhan, kami telah sampai di saat dimana kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkenanlah Tuhan berbicara atas setiap kami. Nyatakanlah isi hati-Mu, bukakanlah setiap rahasia kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami semua yang hadir pada malam hari ini, tidak terkecuali kami semua yang datang dengan masalah, berbeban berat, sakit, penyakit, dan berbagai macam tantangan dalam hidup ini, kami percaya oleh kuasa firman Allah kami boleh mendapatkan jawaban. Kami pulang dengan mujizat, kami pulang dengan kekuatan, kami pulang dengan pemulihan, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Berkenan Tuhan nyatakan itu buat kami semua yang hadir pada malam hari ini. Urapan-Mu atas hamba-Mu yang Kau pakai untuk berbicara malam ini Tuhan. Setiap kata kalimat yang hamba-Mu sampaikan, biarlah ada kuasa Tuhan. Umat Tuhan diberikan hikmat dan pengetahuan. Roh Kudus bekerja sehingga kami semua benar-benar dapat dibawa untuk mengerti dan memahami kebenaran. Terima kasih Tuhan. Hormat kemuliaan hanya bagi Kristus Yesus sanjungan kami, Allah kami yang perkasa, dan semua kita yang siap diberkati dengan firman Tuhan. Bersama dengan saya pada malam hari ini, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Lebih kencang lagi yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Lebih kencang. Haleluya, haleluya. Bilang dulu samping kiri kanan, malam ini kamu luar biasa. Malam ini kamu luar biasa. Bilang dulu mama, bilang dulu kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Lalu bilang lagi karena Yesus luar biasa. Beri tepuk tangan yang kencang buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan dulu. Tuhan berkati kita sekalian. Puji Tuhan, senang malam ini bisa jumpa dengan Bapak Mama, saudara semua di tempat ini. Bersyukur karena Allah baik, Allah luar biasa. Membawa persekutuan doa haleluya, kami semua tim boleh ada. Malam hari ini satu tema kebenaran akan kita perhatikan. Saya ingin berbicara tentang keluarga yang diberkati. Saudara yang mau diberkati boleh angkat tangan. Yang mau diberkati, ya. Yang turun tangan sekarang. Yang tidak mau diberkati angkat tangan. Oh, tidak ada. Semua kita mau diberkati. Amin. 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 Bilang samping kiri kanan, saya mau diberkati. Sekali lagi, saya mau diberkati. Ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang berkat, ketika kita bicara soal keluarga, ini adalah sesuatu yang penting buat kehidupan kita sekalian. Karena apalah artinya ada sebuah keluarga tetapi tidak ada berkat di dalamnya? Apa artinya saudara sebuah keluarga tetapi tidak ada berkat yang mengalir di dalamnya? Saudara terkasih di dalam Tuhan, pasti tidak ada damai sejahtera, pasti tidak ada sukacita, pasti tiap hari bakal lain, pasti tiap hari baku marah satu dengan yang lain karena tidak ada berkat. Tapi kalau berkat Allah itu dicurahkan setiap hari di dalam hidup kita sekalian, maka damai sejahtera Allah itu mengalir, ada sukacita Allah yang berlimpah, ada sorak-sorai di dalam rumah tangga kita. Istri boleh lihat suami dan berkata kepada suami, Bapak walaupun kumis sudah putih, ma Bapak tetap ganteng. Amin. Iya, saudara Bapak akan menatap di mama, bilang mama dulu mama 37, sekarang 73, mama cantik. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu yang terbaik buat kita. Karena ada berkat Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita bicara soal berkat, nah saudara ada 3 hal yang kita perlu ketahui ya saudara. Karena berkat ini ada berkat palsu, ada berkat sejati, ada berkat yang tidak sungguh-sungguh, ada berkat yang sungguh-sungguh. Nah, waspada, karena ada banyak orang berpikir dia sudah diberkati, padahal dia sedang mendapatkan berkat-berkat palsu. Dia mendapatkan berkat-berkat yang sementara.
Perhatikan teks ini. Kita Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Ya, dibacakan buat kita sekalian. Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai 10. Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai 10. Ya. Sampai ada HP cepat. Ya, silakan. Pengkhotbah 2 4 sampai 10. Silakan. Pengkhotbah pasal 2 4 mulai. Silakan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Salomo bilang begini, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, bukan pekerjaan kecil. Jadi Salomo itu bukan kerja kecil-kecilan, dia kerja yang besar-besar. Terus next. Mendirikan bagiku rumah-rumah. Dia mendirikan bukan rumah, tapi rumah-rumah. Berarti itu dia rumah bukan satu, lebih dari satu. Oke. Lanjut, saudara lihat, lanjut. Menanami bagiku kebun-kebun anggur. Menanami bagiku kebun anggur, bukan hanya kebun. Kalau kebun satu, ini kebun berkebun. Berarti saudara terkasih dalam Tuhan, kebunnya lebih dari satu. Itu luar biasa. Lanjut. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan tanaman-tanaman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolom-kolom untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki. Selain dia punya saudara kebun-kebun, punya pohon-pohon, punya tanaman-tanaman. Kalau sekarang kita boleh sejajarkan, maka dia punya kebun jagung, punya kebun padi, punya kebun salak, punya kebun anggur, punya kebun segala macam. Buah-buahan semua ada, saudara. Ya, tambah lagi dia punya budak-budak, pembantu-pembantu, karyawan-karyawan, pekerja-pekerja, terlalu banyak. Terus lanjut. Dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku lanjut. mempunyai juga banyak sapi dan kambing, Kambing, domba. Terus melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum lebih aku. dari siapapun. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, rumah ada, kebun ada, pembantu ada. Saudara, lalu apa lagi tadi? Ya. Kambing, sapi. Ya, kambing ada, sapi ada, lembu ada. Lanjut, saudara terkasih dalam Tuhan. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, Perak ada, emas ada. Lanjut. harta benda raja-raja Harta benda raja-raja semua bawa datang ke dia. Lanjut. dan daerah-daerah. Terus. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, Biduanita, artis-artis pribadi. Jadi tiap hari menyanyi ke sebab tua terus, bukan putar kaset. Ya saudara, luar biasa itu. Terus lanjut. dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Banyak gundik. Gundik itu saudara terkasih dalam Tuhan, istri sampingan. Ya. Jadi ada istri tambah istri sampingan lain. Ya saudara terkasih dalam Tuhan, dan jumlahnya bukan sedikit. Ya, banyak. Ya. Kalau dijumlah istri dengan gundik, gabung jadi 1.000 orang. Kita satu orang kita pusing 7 kali. Bapak tua punya 1.000. Ya saudara terkasih dalam Tuhan. Lanjut lagi. Ya. Dengan demikian, aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dengan demikian beta lebih besar. Salomo bilang tidak ada orang yang lebih besar dari beta. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, tidak ada orang yang bisa menandingi kekayaan Salomo, kehebatan Salomo. Saudara tuh segalanya dia punya. Saudara terkasih dalam Tuhan, sekarang saya tanya, Salomo diberkati atau tidak? Diberkati. Tolong jawab kencang, Salomo diberkati atau tidak? Diberkati. Sekali lagi, Salomo diberkati atau tidak? Diberkati. Tapi saya tanya yang kedua, diberkati saudaraku secara berkat sejati atau berkat palsu? Yang setuju sejati angkat tangan. Ya, saudara, oh hanya 2, 3. Yang lain palsu, oh?
Ya, ini berkat palsu atau sejati? Saya ulang lagi, ini berkat palsu atau sejati? Palsu. Dari mana kita tahu? Next ayat itu, lanjut baca. Ayat itu bilang apa? Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Terus lanjut. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Lihat ini luar biasa, lanjut. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Lihat dia mau bikin apa, dia bikin ini hari karena dia kaya raya. Terus lanjut. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Terus. Itulah buah segala jerih payah. Oke, so ayat berapa kakak? 10. 10 lanjut ayat 11. Mari kita lihat ayat 11 ya. Ketika aku meneliti segala pekerjaan Ketika aku meneliti semua pekerjaanku, rumahku yang besar, kebunku yang banyak, sapi, perak, emas, lembu, kambing, dan semua budak, gundik, istri sejati, istri tambahan, semuanya dia teliti. Apa yang dia katakan? Baca ayat itu. yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Ya. Lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan. Dia bilang sia-sia. Bilang sampai kiri kanan ternyata palsu. Ternyata Lo palsu. bilang dulu ternyata palsu. Ternyata palsu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka Anda dengar baik-baik. Ada orang yang hari-hari ini pikir, Bapak, beta ada perahu, beta ada jala, beta ada rumah, beta ada ini, beta ada itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengar baik-baik. Apakah itu berkat sejati? Belum tentu. Ada banyak orang yang sedang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Dia berusaha, dia mengandalkan kemampuannya, dia mengandalkan kepintarannya, kepandaiannya, hikmatnya, sekolahnya, dia andalkan itu, lalu dia jadi kaya. Lalu saudara terkasih dalam Tuhan, dia punya segala-galanya. Dengar baik-baik, kalau engkau mendapatkan itu bukan karena mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, maka semua berkat yang kau dapat itu adalah berkat palsu. Bilang sampai kiri kanan, jangan sampai beta punya. Bilang dulu, ya saudara. Salomo sadar, Salomo kaget waktu dia lihat semua yang dia punya. Ternyata, saudara terkasih dalam Tuhan, ternyata semuanya hanya sia-sia. Dan ini bukan hanya dialami oleh Salomo. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 mulai, kita temukan ada seorang kaya bersama dengan Lazarus yang miskin. Orang kaya itu Alkitab berkata, tiap hari dia bersukaria di dalam kemewahannya. Dia tidak kurang makan, dia tidak kurang pakaian, dia tidak kurang uang. Tapi saudara, sesuai dengan Lukas 16 ayat 23, ayat itu berkata bahwa orang kaya itu mati, lalu bukan dibawa ke pangkuan Abraham, tapi dia menderita sengsara di alam maut. Bilang sampai kiri kanan, dia mereka palsu. Bilang belum lebih kencang. Ya saudara terkasih dalam Tuhan, hati-hati loh. Ya, ada banyak orang tidak sadar bahwa saudara terkasih dalam Tuhan, dia sebenarnya sedang dibutakan dengan berkat-berkat palsu. Dia pikir dia diberkati Tuhan, padahal sebenarnya tidak. Hanya jasmaninya yang diberkati, tapi rohaninya tidak diberkati. Lihat juga contoh ini, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14. Perhatikan, jemaat di Laodikia. Langsung saja di ayat 17. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 17. Ini jemaat juga pikir bahwa dia punya segala-galanya, dia kaya, saudara, tapi ternyata dia tidak benar di hadapan Tuhan. Ternyata kekayaan yang dia dapat itu tidak membuat kerohaniannya jadi lebih baik. Silakan ayat 17. Karena engkau berkata, Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. beta kaya, saya kaya, siapa lawan saya? Terus, Dan aku tidak kekurangan apa-apa. saya tidak kurang apa-apa. Lanjut. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan
malam miskin, buta dan telanjang. Dong tidak tahu, padahal dong ada malam, buta, miskin dan telanjang. Ini dia maksud apa? Tentu dia maksud bukan yang jasmani. Jasmani kaya. Jasmani yang tadi yang saya ngomong itu sudah terkasih dalam Tuhan. Ya, yang tadi mulai dari rumah, motor, kebun anggur, uang, perak, emas, ada semua. Tapi persoalan rohani kan miskin. Karena dong mau bahkan tiap hari kerja banting tulang hanya untuk kekayaan jasmani. Mereka lupa kekayaan rohani. Ingat, Tuhan tidak mau berkati kita hanya jasmani. Dia datang memberkati kita dua-dua. Jasmani, lebih daripada itu, rohani harus diberkati Tuhan. Amin. Beri dulu tepuk tangan baik Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak ajar kita jalan pincang. Ya saudara, jasmaninya pegang lurus, sementara rohaninya panah, rohaninya bengkok, rohaninya pincang. Alkitab tidak mau demikian. Tuhan tidak mau saudara dan saya jadi orang Kristen yang demikian. Karena kalau kita cuma mengalami berkat jasmani, berkat kita palsu. Tapi Tuhan datang supaya saudara dan saya bukan hanya diberkati jasmani kita, tapi lebih daripada itu, rohani kita diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bilang sambil kiri kanan, beta mau dua-dua. Kita mau dua-dua. Orang alat yang belum belajar beta, yang beta mau dua-dua. Bilang lagi, Saya gue mau mau dua-dua. Saya mau. Ya jadi keren. Haleluya. Ya saudara, kita mau dua-dua dong. Ya, siapa yang mau hanya rohani diberkati, jasmani tidak mau, tolong angkat tangan. Ya, sudah terkasih itu semua tidak mau, tapi semua mau rohani diberkati, jasmani diberkati. Tapi jangan juga saudara mau jasmani diberkati, rohani saudara sudah tidak mau diberkati. Nanti seperti zaman Laodikia, Tuhan datang, Tuhan dapat lihat mereka, ternyata kosong betul, bagus badan gebuk semua. Tadi dia ngomong dari 37 sudah naik 73. Sudah terkasih dalam Tuhan. Ya, gue lihat dari jasmani dulu rumah tanah, tapi sekarang suka ketehel. Dilihat dari jasmani dulu dia jalan kaki, sekarang dia sudah motor. Itu jasmani, tapi rohaninya ternyata telanjang, rohaninya merah, rohaninya buta, rohaninya miskin. Beta sampai kiri kanan, beta semua jadi jemaat Laodikia. Kita semua jadi jemaat. Sekali lagi, saya tidak mau jadi jemaat Laodikia. Saya tidak mau jadi jemaat Laodikia. Amin. Amin. Dan memang Tuhan datang untuk berkati kita rohani dan jasmani. Lihat ayat ini, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Kitab Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Tadi Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Maksudnya setan. Lanjut. Dan membunuh dan membinasakan. Terus. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yesus bilang saya datang untuk memberi hidup kepada saudara. Tapi bukan hanya hidup, hidup dalam segala kelimpahan. Yang setuju ayat ini, tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bilang sampai kiri kanan, terima kasih Tete Manis. Terima kasih Oh, teman-teman. haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan terlalu luar biasa. Tuhan terlalu baik. Tuhan terlalu dahsyat buat hidup saya dan saudara. Karena dia datang kepada kita, dia bukan hanya mau kasih kita hidup, tapi dia memberikan hidup di dalam segala kelimpahan. Amin. Makanya Yesus ini undang orang. Lihat ini ayatnya, ayat terkenal nih, Matius 11 ayat 28 29. Saudara lihat itu ayat Matius 11 28 29. Mari kita baca itu ayat Matius 11 28 29. Ya, karena Yesus datang mau kasih hidup, mau kasih kelimpahan sama kita, maka saudara dia undang kita, bukan dia tidak undang, dia undang. Dengar itu ayat, silakan. Marilah kepadaku semua yang letih. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Terus Aku akan memberi kelegaan kepada
memberi kelegaan kepadamu. Lanjut. Pikul aku yang kupasang Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, belajar padaku. Lanjut. karena aku lemah lembut Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Lanjut. Sebab kuk yang kupasang itu Sebab kuk yang kupasang itu enak enak dan bebanku pun ringan. dan bebanku pun ringan. Siapa yang mau terima undangan Tuhan akan akan? Yang mau terima undangan Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu yang terbaik. Kita kasih dalam Tuhan. Ya. Jadi Tuhan ini tidak mau kita andalkan kita pun kekuatan. Tuhan tidak mau kita andalkan kita pun pikiran. Tuhan tidak mau kita andalkan. Tuhan tidak boleh pakai, tapi tidak boleh andalkan. Andalkan dan pakai itu beda. Ada orang yang saudara tuh pakai pikiran, tapi dia andalkan Tuhan. Tapi ada orang yang saudara terkasih dalam Tuhan, dia andalkan dia punya kekuatan, dia andalkan dia punya pikiran, dia bukan hanya sekedar pakai. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah itu yang salah. Tuhan mau kita mengandalkan Dia, menaruh harap kepada Dia. Sebab kalau kita andalkan kekuatan kita, kita akan jadi Salomo. Kalau kita andalkan kekuatan kita, kita jadi jemaat Laodikia. Kalau kita andalkan kekuatan kita, kita jadi seperti orang kaya yang ada di dalam kitab Lukas pasal yang ke-16 tadi, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat 23 yang tadi kita baca. Dia tidak mau itu, dan jauh-jauh saudara, dia sudah beritahu kepada kita berulang-ulang kali lewat nabi-nabi, lewat rasul-rasul. Dia menyatakan itu supaya kita boleh menaruh harap, mengandalkan Tuhan saja di dalam segala perkara. Ada amin. Lihat Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Perhatikan teks ini, saudara terkasih dalam Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Jadi Tuhan bukan hanya sekedar datang, dia kasih tahu lebih dulu kepada kita. Ya saudara, dia bukan mengundang kita tanpa pemberitahuan. Dia kasih tahu kalau kau andalkan kekuatan kau sia-sia. Ya ini jelas sekali. Yeremia 17 5 6 7 8. Silakan. Beginilah firman Tuhan, Ya. terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terus yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang andalkan kekuatan sendiri, terus dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. yang hatinya menjauh daripada Tuhan, namun terkutuk. Makanya tadi saudara lihat itu, ya ada orang kaya itu, ada jemaat Laodikia yang begitu terkutuk mereka karena andalkan kekuatan sendiri. Terus lanjut. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Dia akan seperti semak bulus di padang belantara. Terus. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ya, lanjut. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Sekarang lihat ayat 7, saudara terkasih dalam Tuhan. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Diberkati saudara. Jadi kalau mengandalkan Tuhan itu diberkati. Tapi saya ulang, bukan hanya jasmani, rohani diberkati Tuhan. Kalau saudara andalkan kekuatan sendiri, jasmani saja, rohani no. Saudara. Tapi kalau saudara andalkan Tuhan, jasmani ya, rohani ya. Ada amin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya Yesus bilang begini, Matius 6 ayat 33. Lihat ayat terkenal ini kan, saudara. Matius 6 ayat 33. Matius pasal 6 ayat 33. Yesus sendiri bilang, ya kalau Yesus bilang andalkan, kan orang khawatir. Ya, nanti orang bilang begini, makan apa, minum apa. Yesus tahu. Makanya Matius pasal 6 mulai start ayat 25 itu perikopnya jangan khawatir. Yesus bicara soal kekhawatiran. Karena apa? Karena waktu Yesus ngomong jangan kumpul harta di dunia, kumpul harta di sorga. Orang panas mulai duda. Tuhan makan apa ini? Jalan pilih kalau lain pakai apa? Ini mau sekolah anak pakai apa? Pasti lo tanya. Tapi Tuhan bilang jangan khawatir. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, masa kamu Tuhan tidak pelihara? Kamu lebih berharga dari burung di udara. Kalau saudara bunga bakung di mana Tuhan dandani, kenapa Tuhan tidak bisa dandani kamu? Kamu lebih berharga dari bunga bakung di mana? Amin. Amin. Di ayat 33 menjadi ini. Silakan baca. Silakan.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan cari dulu kerajaan Allah, berarti andalkan Tuhan. Amin. Amin. Andalkan Tuhan. Kalau andalkan Tuhan, apa yang terjadi? Next. maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua akan ditambahkan. Yang dicari-cari kita itu Tuhan akan tambah kalau kita cari Tuhan lebih dulu. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, cari Tuhan lebih dulu. Cari Tuhan lebih dulu. Ya, saudara. Makanya besok malam, saudara, kita tambah kursi lagi. Biar yang belum datang kita ajak untuk datang. Cari Tuhan. Beri tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan. Amin. Ya, yang belum bawa istri pulang kasih tahu mama, kios tutup tahan. Mari kok kita mencari Tuhan. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, kalau kasih tinggal bapak di rumah kasih tahu bapak, cari Tuhan dulu, jangan cari yang lain. Cari Tuhan dulu, nanti Tuhan tambahkan yang lain. Alkitab bilang, karena saudara terkasih dalam Tuhan, hidup di dunia ini sementara. Suatu kelak kita semua akan kembali ke rumah Bapa. Suatu kelak kita akan tinggalkan kemah ini. Paulus berkata bahwa kemah ini akan terbongkar. Kalau dikatakan tubuh kita ini adalah kemah, itu berarti hidup kita singkat adanya. Karena itu selagi Tuhan masih percaya kita hidup di bawah kolong langit ini, persiapkan hidup saudara, jangan hanya jasmani, rohanimu dipersiapkan. Tetapi saudara, ada begitu banyak orang yang saya ulang, tidak peduli dengan soal rohani. Yang penting jasmani, yang penting jasmani. Dia tunggu pakai, dia usaha terus menerus. Yang penting jasmani, yang penting jasmani. Akhirnya saudara terkasih dalam Tuhan, dia tidak tahu kalau kerohaniannya lagi kosong, kerohaniannya lagi miskin, kerohaniannya lagi kering. Dan begitu Tuhan panggil dia, dia kaget karena apa yang dia mau pertanggungjawabkan di hadapan Allah tidak ada. Bilang samping kiri kanan, jangan terlambat saudara. Jangan terlambat. Amin. Bilang lagi samping kiri kanan, jangan terlambat. Jangan terlambat. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ada orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ada orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang lebih parah kalau mengandalkan setan. Saudara terkasih dalam Tuhan, waduh, kalau andalkan setan tuh kau kena tipu dobel. Saudara terkasih dalam Tuhan, kena tipunya dobel. Karena setan juga bisa kasih berkat. Siapa bilang setan tidak bisa kasih berkat? Saudara lihat kan Matius pasal 4 dan Lukas pasal 4, waktu Yesus dicobai di padang gurun. Saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang setan tawarkan? Setan tawarkan hal-hal yang kelihatannya wah. Yesus, lihat, semua yang terbentang di sana akan kuberikan kepadamu. Ya, kalau kau sujud menyembah kepadaku. Saudara terkasih dalam Tuhan, lihat. Jadi iblis itu juga menawarkan kekayaan. Iblis juga menawarkan harta. Iblis juga menawarkan berkat. Tapi berkat yang semu. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang Kristen juga yang tertipu. Dia cari saudara keberkatan dari ilah-ilah lain. Dia cari kepada berhala. Dia cari kepada penyembahan-penyembahan palsu. Yang dia pikir dapat memberikan dia berkat. Benar. Tapi berkat itu palsu. Berkat itu tidak kekal. Berkat itu sementara. Karena setan bisa memberkati kita jasmani, tapi dia akan rebut semuanya. Lebih lagi daripada itu, dia mau saudara binasa karena berkat-berkat itu. Bilang samping kiri kanan, setan terlalu ngeri. Setan terlalu ngeri. Bilang samping kiri kanan, jangan kena tipu. Jangan kena tipu. Saudara terkasih dalam Tuhan, dulu saya salam sama Nona. Nona sudah terima. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya, salam dia sudah terima. Lalu dia bilang begini, lu coba berkaca. Dia suruh saya berkaca. Saudara terkasih dalam Tuhan, maka saya pikir lu lihat, lu lihat nanti. Beta tunggu, lu tunggu beta tuh, ya saudara. Jadi beta bicara lemu-lemu, ya, supaya datang fitini Nona. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan memang betul. Leu-leu itu dapat menghancurkan itu Nona, egois segala macam itu Nona luntur memang dalam sekejap mata. Betul ucap nama dari jauh sampai pas mata. Begitu korek.
Tuhan sayang. Seandainya kita jadi dan dia ini hari, ya, pasti berumah tangga soalnya selagi hari ini. Sudah terkasih. Karena ini kan hasil cetakan setan. Mungkin beta suci lama juga. Ya. Karena setan itu tidak akan pernah biarkan. Sudah. Setan itu tidak akan pernah biarkan. Dia akan tuntut imbalan. Dia akan tuntut balasan. Itu setan bekerja. Dia kasih lu pada ikut terus. Itu cara kerja setan. Sudah. Tapi Tuhan, dia beri tanpa meminta balasan. Dia beri dengan penuh kasih. Cuma-cuma dia berikan kepada saudara dan saya. Amin. Itu saya pikir kenapa mesti setan punya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Loh ya banyak orang kena tipu dari setan. Makanya dia tidak mau datang gereja. Dia tidak mau ibadah. Dia tidak mau cari Tuhan. Dia bilang sudah komentar dari setan saya aman. Hidup jadi kaya, minta apa saja jadi, minta ini jadi, minta itu jadi. Tuhan dia abaikan. Saudara terkasih dalam Tuhan, lihat di ayat ulangan pasal 13, mulai ayat 1, saudara terkasih. Ini setan dia bisa kasih sesuatu buat orang, tapi dia tarik hati saudara supaya saudara tidak mendekati Tuhan Allah. Dia tarik hati saudara supaya saudara jauh, supaya saudara tetap Kristen, tetapi saudara tidak menyembah Tuhan, tapi menyembah setan. Itu cara kerja iblis. Ulangan 13 ayat 1 mulai. Silakan dibaca. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpin, dan dia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, itu tanda dan mujizat terjadi. Jadi ada orang datang, itu ayat bilang, lalu dia kasih beri tanda, dia kasih mujizat, dia kasih berkat dengan tanda lain, dengan kata lain. Tapi saudara lihat selanjutnya itu kalimat bilang apa? Lanjut. Dan dia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain. Dia bujuk. Lu sudah dapat berkat toh, lu sudah dapat mujizat toh, lu sudah ditolong toh, lu mau sakit sudah sembuh toh. Sekarang apa? Mari ikut saya, jangan menyembah Tuhanmu. Allah lain, sembah Allah lain. Itu ayat bilang. Saudara. Makanya Tuhan Allah ingatkan bangsa Israel. Bangsa Israel hati-hati. Lanjut. Mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpin itu. Tuhan bilang jangan dengar. Jangan dengar. Setan tuh berusaha bujuk. Setan tuh tarik kita dengan cara begitu. Dia kasih mujizat, dia kasih berkat. Tapi dia bilang jangan di gereja, jangan menyembah Tuhan, jangan bertobat, jangan sudah cari Tuhan sungguh-sungguh. Itu cara kerja setan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi kita semua yang malam ini dengar firman, saya ingin sampaikan sekali, jangan dengarkan kata-kata itu. Dengar apa yang Tuhan beri. Dengar panggilan Tuhan, dengar undangan Tuhan. Karena Tuhan tidak kasih berkat seperti yang diberikan kekuatan manusia. Tuhan tidak kasih berkat seperti yang dituntut dari setan. Setan kasih habis minta lebih lagi. Tapi Tuhan memberi kepada kita kasih karunia-Nya tiap hari bertambah-tambah. Berkatnya tiap hari baru, tiap hari baru. Dia nyatakan kepada saudara, dan berkatnya bukan hanya berkat jasmani, tapi lebih daripada itu dia tambahkan berkat-berkat rohani atas hidup saudara dan saya. Bilang sampai kiri kanan, kamu beruntung ikut Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu yang terbaik. Karena itu malam ini saudara, saya mau tawarkan berkat dari Tuhan ini kepada saudara. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita malam ini bukan mau supaya kita diberkati jasmani saja, tapi dua-duanya. Tawaran berkat rohani dan jasmani inilah yang Tuhan mau kita dengarkan, yang Tuhan mau kita responi, yang Tuhan mau kita tangkap. Ya saudara, dia tidak mau kita tangkap berkat dari setan, dia tidak mau kita tangkap berkat dari kekuatan kita, tapi dia mau kita tangkap berkat dari atas, berkat yang tidak mengalami perubahan, berkat yang luar biasa. Itu yang Tuhan mau saudara dan saya tangkap, itu yang Tuhan mau saudara dan saya terima, itu yang Tuhan mau saudara dan saya peroleh. Saudara terkasih dalam Tuhan, makanya undangan Tuhan datang, undangan
tangkap berkat. Saudara, 40 berapa kakak Pak Pendeta? 42 ya? 42 kakak kalau masuk semua di gereja sesak. Amin. Pasti dalam 2 tahun saudara mesti rombak ini gereja, karena tidak bisa tampung 42 kakak. Tapi dengar baik-baik, ada banyak orang yang cuma namanya terdaftar di gereja, tapi dia tidak pernah injak gereja. Saudara terkasih dalam Tuhan, malam ini saya ingin beri pesan ini kepada saudara. Ini tugas kita semua, tugas saya malam ini, tapi juga tugas saudara semua yang dengar firman Allah. Jangan ada orang yang tidak tangkap berkat Tuhan ini. Kita rindu pulau ini diberkati, tempat ini diberkati, gereja ini diberkati. Bukan hanya sekedar nama Allah, tapi benar-benar ada aliran air surga mengalir di tempat ini. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Dan saudara terkasih, makanya undangan Tuhan yang pertama itu yang perlu kita responi adalah beribadah. Simpel, ibadah. Bilang samping kiri kanan, ibadah itu berat kok. Berat kok. Coba tanya dulu, ibadah itu berat kok. Bukan suruh datang kita pikul beban semen satu saat. Bukan suruh kita datang kok pikul apa. Kita ini tinggal pikul Alkitab, datang masuk gereja. Tapi beratnya minta ampun. Saudara, padahal yang undang di sana Tuhan Allah. Tapi kalau coba orang lain undang, dia pun cepat minta ampun. Tuhan Allah yang undang dia so cepat, mau orang lain yang undang cepat. Saudara, padahal orang lain undang itu karena kita pikas keluar lain, bukan kas masuk. Kenapa? Pimus isi buku, kas keluar uang. Saudara, kumpul belis, tapi kita hadir. Ini yang datang tinggal terima, saya mau. Bilang sampai kiri kanan, jangan ditipu setan. Jangan ditipu setan. Bilang sampai kiri kanan, berkat jangan diambil setan. Jangan ditipu setan. Jadi kalau ini hari Minggu, tadi gereja pagi, kadang tidak datang, tapi berkat setan susu buah. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya kalau dengar, saya ulang lagi, lonceng pertama, Bismillah. Mau terima berkat. Sekarang saya tanya saudara, kalau setiap mingguan jemaat di tempat ini ada natua diakin atau siapa yang majelis gereja yang membaca, saudara-saudara, minggu depan ibadat kita bukan hanya sekedar ibadah, tetapi ada pembagian sembako, beras 5 kilo, minyak 2 liter, telur 1 rak, dan ada uang saku seorang 200.000. Saya tanya, minggu depan gereja sesak atau gereja kosong? Tolong jawab. Kosong. Kenapa? Karena orang mau berkat jasmani kan? Sudah, saya mau tanya, telur 1 rak makan berapa lama? 1 minggu. Tolong jawab, telur 1 rak makan berapa lama? 2 hari itu kalau di dalam rumah itu 5 orang sah. Tapi kalau di dalam orang 10 di atas, setengah hari. Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak bisa lama. Beras 5 kilo mau makan berapa lama? Saudara, apalagi yang saudara satu hari makan 5 kali. Sungguh saya kurus-kurus begini makan di banyak. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Apalagi kemarin bumbu, ada orang yang saya badan begini tidak pernah makan sedikit putar balik. Yang sedikit itu yang kelihatan, tidak kelihatan kita tidak tahu. Terkasih dalam Tuhan. Saudara, itu berapa lama? Tapi saudara dengar baik, kebenaran yang saudara terima hari ini, malam ini, setiap minggu saudara terima, itu tidak akan pernah berakhir. Itu akan tetap tinggal selama-lamanya. Ada ayat, saya ngomong ini selalu ada ayat. Matius pasal 4, lihat ayat 4 lebih dulu. Ada ayat, saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus sendiri ngomong. Makanya ada banyak orang pikir hanya makan roti, dia lupa makan firman Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan, makanan kita ini ada 2, karena kita butuh jasmani
jasmani makan roti, makan nasi, makan jagung, makan ikan, makan segala macam, saudara. Tapi jangan lupa ada rohanimu yang juga harus makan. Dengar ayat ini. Ya. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis, kita hidup ini bukan hanya saja dari roti, tapi dari apa? Firman. Firman. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang tidak sangka bahwa dia sebenarnya sudah mati. Hanya jasmaninya hidup, tapi rohaninya mati. Lihat jemaat di Sardis, kita mulai pasal yang ketiga, ayat yang pertama mulai. Perhatikan, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi ada banyak orang Kristen ini sama seperti juga jemaat di Sardis, pikir hidup padahal harus mati. Karena dia makan cuma satu sisi, jasmani dia makan, rohani dia tidak makan. Gereja dia tidak pernah pergi, ibadah dia tidak pernah pergi, firman Allah dia tidak pernah baca, tidak pernah dengar. Mati rohanimu. Dengar baik-baik. Mati. Yuk Wahyu pasal 3 ayat 1. Silakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, Terus. inilah firman Dia Ya. yang memiliki ketujuh roh Allah Terus. dan ketujuh bintang itu. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Terus. Engkau dikatakan hidup, Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. padahal harus mati. Lihatnya ada jalan kiri kanan, tapi harus mati. Kenapa mati? Ya karena rohaninya tidak dikasih makan firman. Rohaninya tidak dikenyangkan dengan kebenaran. Saudara terkasih. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, kita datang gereja itu bukan mau terima sembako. Kita datang gereja itu bukan mau hanya berkat jasmaninya. Kita percaya waktu kita beribadah Tuhan berkati kita secara jasmani. Ada ayatnya. Tetapi saudara lebih daripada itu, Tuhan mau berkati kita secara rohani. Berkat 2 porsi Tuhan berikan kepada saudara dan saya waktu kita beribadah kepada Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, jadi saudara terkasih dalam Tuhan, makanya undangan Tuhan itu kita harus respon. Karena kita datang terima 2 berkat, bukan hanya 1 berkat. Jasmani diberkati, rohani diberkati. Jasmani diberkati loh. Siapa bilang tidak diberkati? Diberkati waktu kita beribadah. Keluaran 32 ayat yang ke-15. Perhatikan teks ini. Kita Keluaran pasal yang ke-32 ayat 15. Coba lihat. Kita Keluaran pasal 32 ayat 15. Saya lupa ingat itu ayat, saya cek. Kita Keluaran betul kasar. Benar? Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh. Bukan. Itu ayat bilang 23, coba Keluaran 23 ayat 15. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Itu. Terus. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tuhan yang bilang. Ini bukan satu-satu, Tuhan Allah yang langsung ngomong. Jadi kalau kamu beribadah kepadaku, itu ayat bilang, saya berkati kamu punya roti makanan. Itu bukan rohani, itu jasmani. Saya akan menghalaukan penyakit yang janji Tuhan. Saya akan singkirkan temelalang-melalang yang ngomong Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Sekarang saya tanya, saudara lebih percaya kata-kata siapa? Kata-kata Tuhan atau kata-kata manusia? Tuhan. Tuhan ya. Harusnya kita percaya ini ayat. Saudara, kalau kita beribadah kepada Tuhan, janji roti makanan diberkati, air minuman diberkati, ya, penyakit Tuhan sembuhkan. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Saudara, kok dia punya semua-semuanya? Hanya kadang-kadang kita di seolah-olah lebih pintar dari Tuhan Allah. Ya saudara, bukan hanya saja Tuhan Allah yang ngomong, dia pakai juga rasul-rasulnya ngomong hal yang sama. Ya saudara, lihat ini ayat ya, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-8. Perhatikan teks ini. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-8. 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Lalu ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup. Memang kalau ibadah itu disertai rasa cukup. Itu ayat bilang.
Terus memberi keuntungan besar. memberi keuntungan kecil atau besar? Besar. Kecil atau besar? Besar. Sekarang saya mau bilang sama saudara, kalau saudara piara babi lalu mau jual, saudara mau untung kecil atau besar? Besar. Kalau saudara buka kios, saudara mau untung kecil atau besar? Besar. Kalau saudara punya usaha apa lagi ya, saudara peternakan atau pertanian, ya pertanian, saudara tanam jagung banyak lalu saudara jual, kira-kira saudara mau untung kecil atau besar? Besar. Kalau saudara jadi nelayan, saudara cari ikan, lalu saudara jual, mau untung kecil atau besar? Besar. Besar semua. Tapi saudara dengar, itu ayat bilang kalau kamu ibadah, Tuhan memberikan kamu keuntungan besar. Ada amin? Amin. Jadi ada banyak orang mau untung besar, tapi pemalas gereja. Mau untung besar, tapi malas gereja, malas cari Tuhan, malas mengandalkan Tuhan. Oh, dari mana besarnya? Ya saudara, besar bisa dari kekuatan sendiri, maka sia-sia. Besar bisa dari kekuatan setan, sia-sia. Tapi kalau besar dan itu datang dari Tuhan, itu luar biasa. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, jangan pernah jauh dari Tuhan. Setialah beribadah, karena Tuhan menjanjikan bukan berkat-berkat yang sementara, bukan hanya berkat yang sudah besar, tapi berkat kekal. Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Itulah yang Tuhan mau berikan kepada kita sekalian. Ada amin. Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya, saya ulang, hidup ini singkat. Siapa yang ada dapat SMS atau WA atau telepon dari surga yang bilang siap-siap ibadah sudah, besok mencabut luku nyawa? Ada? Tidak ada. Saudara terkasih dalam Tuhan, jalan sehat-sehat tiba-tiba putus napas banyak. Ya, ada orang sakit-sakit tidak mati-mati. Hidup ini kita tidak tahu Tuhan panggil kapan. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat, kalau Tuhan masih kasih saya kesempatan, saya tidak boleh sia-siakan. Rohani dan jasmani saya harus perhatikan supaya jasmani saya kenyang, rohani saya kenyang. Jasmani diberkati, rohani diberkati. Jasmani kaya, rohani tambah kaya. Maka kapanpun Tuhan datang, waktunya tiba, sangkakala Allah dibunyikan, dan kita semua orang-orang yang percaya dipanggil Tuhan, kita boleh berkata, saya siap sedia untuk menyongsong Tuhan, karena saya telah menyelesaikan pertandingan yang baik, saya telah mengakhiri pertandingan iman, saya telah mencapai garis akhir, dan nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, makanya ini kesempatan tidak boleh disia-siakan. Makanya saudara terkasih, kalau ada orang sia-siakan kesempatan Tuhan, yang sedih bukan gereja, bukan pendeta. Saudara terkasih dalam Tuhan, pendeta juga mungkin sedih, tapi tidak sesedih Tuhanmu. Karena undangan itu bukan datang dari kami, tapi datang dari Tuhanmu. Yesus Tuhan yang telah mati di Golgota, Dia yang undang kita semua. Adakah orang tidak mau merespon undangan ini? Saudara terkasih dalam Tuhan, sekarang saya tunjukkan Lukas 14 ayat 17. Ada orang-orang yang tidak mau toe, orang Kupang bilang ya, tidak mau peduli dengan undangan Tuhan. Karena apa? Lihat ini ayat Lukas 14 ayat 17. Lukas 14. Lukas pasal 14 ayat 17. Ya. Menjelang perjamuan itu dimulai, Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, Dia bilang sama para hamba-hambanya, sudah lanjut, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. saudara, Tuhan bilang mari, semua siap. Bukan masih ini, masih itu. Oh, sudah siap. Tuhan undang itu bukan belum siap, sudah siap baru Dia undang. Saudara, ya. Kadang kita undang tamu, saudara, kita belum siap. Tamu begitu muncul, begitu lama, bisa goreng cepat. Ya saudara, air panas masak sudah. Itu kita. Tuhan punya Dia undang orang siap semua. Amin. Amin. Di sini gerejanya jam berapa Pak Pendeta? Jam 8. Jadi kalau jam 8 ibadah, Tuhan siap berkat buat saudara. Tuhan tahu berkat buat Lukas, Tuhan tahu berkat buat Yohanes, Tuhan tahu berkat buat Octavianus, Tuhan tahu berkat buat Maria, Marta, Magdalena, dan lain sebagainya yang namanya aku tersebut satu persatu karena kita belum kenalan. Saudara terkasih, Tuhan tahu berkat buat
ketua sosial. Baru undangan datang, baru bukan undangan DB, baru ketua siap sore, sosial baru undangan B. Saudara terkasih dalam Tuhan. Lanjut, itu ayat bilang apa? Undangan, makanan sudah sedia, terus. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Dia bilang, minta maaf. Sudah lihat, Tuhan siap semua baru minta maaf. Ini kalau kita pakai bahasa yang kasar, otak di mana? Besok masak habis ini, sepotong ayam, goreng ini, goreng itu, saudara. Masak nasi, siap baik-baik baru bilang, minta maaf, ya kan jadi turun. Aduh. Saya punya teman ada itu saudara begitu, ya. Dia sudah siap habis baru dia telepon. Ini orang sudah janji bilang mau pi baru dia jadi pi. Dia bilang kita video call saja ya. Ya saudara, dia sudah jengkel. Video call begini saudara. Masa lihat dia bawa itu makanan semua janji dia bangun. Dia saking emosi dia jengkelnya, susah tuh kamu tidak datang. Saudara, saking jengkelnya. Tuhan juga dia sudah siap baru dia undang kita. Tapi ada banyak orang minta maaf. Kenapa minta maaf? Lanjut, kita baca itu ayat. Yang pertama berkata kepadanya, Yang pertama yang minta maaf bilang apa? Lanjut. aku telah membeli ladang. Aduh, Tuhan yang minta maaf baru beli habis ladang nih. Terus. Dan aku harus pergi melihatnya. Saya harus lihat ini tidak bisa tunggak Tuhan nih. Baru beli Sabtu kemarin ini minggu saya harus turun kau lihat dulu. Tuhan jangan baru beli Tuhan belum coba di laut ini. Tuhan maaf, ini baru beli semua. Ini minggu Tuhan dan saya sudah siap. Lanjut, yang lain minta maaf bilang apa? Kita lihat. Aku minta dimaafkan. Aku minta dimaafkan. Yang tadi beli ladang baru. Lanjut. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri. Aduh, saya baru beli babi. Ini baru kas kawin ini. Ya, lanjut. Dan aku harus pergi mencobanya. Ya, saya pikir coba dulu ini binatang baru beli ini. Ini kambing hewan baru beli ini. Jadi bagaimana? Siapa yang jaga? Kalau kita pergi gereja semua, siapa yang jaga? Anis. Lu jaga ya, Papa dan Mama pilih dulu. Ingat, Anis itu ada berkat buat dia. Jangan kasih tinggal Anis jaga balik. Yang lain bilang, Mama, Bapak ini minggu yang perwakilan Mama saja lah. Mama lihat itu babi ada beranak itu. 5 ekor memang, bukan main-main punya. Coba Mama kali. Seekor sekarang babi itu berapa? Kalau kita jawab punya anak babi mati tiba-tiba tuh bagaimana Mama? Kalau anak babi yang mati, kalau kau yang mati. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ada banyak orang alasan. Dia minta maaf, anak babi, anak lembu, anak ini tetapnya. Lanjut. Aku minta dimaafkan. Aku maaf, lanjut. Yang lagi berkata, Yang lain lagi mas ada. aku baru kawin. Aduh. Makanya jangan bikin pesta tuh dari Sabtu. Yang bikin pesta dari Sabtu bertobat. Besok mau pikir aja mengantuk semua karena kok Sabtu dong ada? Mati punya di sana. Minggu berfoto dan salam. Tampilin satu bakal terputar. Ada orang saling menghormati Tuhan sama sekali. Sudah terkasih dalam Tuhan. Padahal Tuhan ini Tuhan pesta yang siap semuanya. Yang lain tentukan bulan madu dulu Bapak.
masih bersayang dulu. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu yang kamu rumah tangga cerai cepat itu karena banyak orang lupa Tuhan. Padahal yang berkati dia siapa di gereja? Saya mau tanya, yang berkati di gereja siapa? Tuhan. Tapi Tuhan dia lupa buang. Padahal dia bisa jadi suami istri itu karena Tuhan. Saudara, kalau tidak ada Tuhan tidak bisa jadi suami istri. Tidak ada pemerintah di dunia ini bisa kasih nikah orang. Tidak ada. Tapi banyak orang tidak ingat Tuhan. Banyak anak muda dengar baik-baik. Karena anak muda ini hilang sama mereka kaya. Begitu mau nikah di muka kita lihat. Kau selama ini di mana? Kalau saya juga mantra hobi kau tidak. Kau pemuka saya tidak lihat kalau kau tiba-tiba muncul datang. Sudah terkasih dalam Tuhan. Dia anggap Tuhan ini hanya di pembalas saya. Kalau mereka perlu berbicara, kalau sore angkat buah. Jangan saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya ada orang bilang begini, ya, seorang batuan terkenal pendeta Lakrat, ya, sudah dia bilang begini, kapal selam paling canggih itu kapal selamnya orang Kristen. Kenapa? Dia selam di Desember, dia turun di Desember, dia muncul kembali di Desember. Ya, sudah, jadi Desember itu Natal, habis tahun baru, masuk, gila. Sudah. Ya. Nanti kalau semula di Desember lagi, ya sudah mulai putar lagu Natal. Ya sudah, mulai putar lagu Natal. Dan terkasih dalam Tuhan. Nanti sudah di gereja, tapi baik semua Natal, nah di gereja dulu. Ya sudah. Itu hanya bertahan sampai Januari. Tanggal 31 Desember, 1 Januari tutup, buka tahun, tutup tahun, selesai. Waktu itu bilang, masa? Sudah. Lampu total. Makanya saudara, orang Kristen ini sama kayak lampu Natal. Itu mati hidup, mati hidup, mati hidup. Ya sudah. Dia iman mati hidup, mati hidup. Hanya lampu Natal lebih cepat. Dia pun mati lama. Itu mati dari bulan Januari sampai bulan Desember hidup kembali, mati lama itu. Dan terkasih orang Kristen begini nih, kasihan. Dia minta maaf dengan Tuhan. Kalau Desember datang, Tuhan minta ampun. Ini selama setahun sampai gereja, minta ampun. Lu doa sebelum minta ampun tanggal 25, 26 lu mati. Ya, sebab ya saudara, kalau lu mati di bulan Februari, Maret, April, Mei, saya jamin lu ketemu orang kaya di neraka. Oh iya, kok selama itu sudah pernah muncul di hadirat Tuhan? Saudara terkasih dalam Tuhan, saya ulang, jangan terlambat, jangan banyak alasan untuk Tuhan. Untuk Tuhan, dia segala-galanya di dalam hidup kita. Dia tidak bisa digantikan dengan siapapun, dengan apapun di bawah kolong langit ini. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik. Yang satu kiri kanan, lupa maaf Tuhan sudah pakai. Lupa maaf Tuhan sudah pakai. Jadi kita bisa minta maaf di pendeta, di majelis kita bisa minta maaf. Tuhan tidak kasih maaf memang. Orang model begini Tuhan tidak kasih maaf. Sudah. Dia undangan sosial, pesta sosial, baru dia undang tidak mau, dia cari orang lain. Baca lanjut itu aja. Sudah terkasih dalam Tuhan. Dan karena itu aku tidak dapat datang. Ya, lanjut. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya. Murka, waktu marah. Bukan dia sudah kasih maaf, bro. Tidak ada. Dia marah. Marah kepada tadi bilang minta maaf saya baru urus kami. Minta maaf saya masih urus sakit kami dia dulu, bagi segala macam. Minta maaf saya masih beli ladang, masih urus kiri kanan. Dia bilang saya murka. Lanjut. Pergilah dengan segera ke segala jalan. Dia bilang di segala jalan terus. Dan lorong kota. Dan lorong-lorong terus. Dan bawalah kemari orang-orang miskin. Bawa yang miskin dong terus. Dan orang-orang cacat. Orang cacat itu pasti dong datang terus. Dan orang-orang buta. Orang buta karena orang miskin tidak mungkin bilang saya ada sakit jadi saya mau urus. Dia miskin nak. Bebas datang. Orang buta, orang cacat. Jadi sebenarnya tidak mungkin banyak hal.
dan orang-orang lumpuh. Dan orang-orang lumpuh. Tuhan bilang bahwa mereka datang. Dong yang lain semua biar. Yang datang cacat, datang. Saya tidak mau saudara pesta ini tidak terlaksana. Perjamuan ini tidak terlaksana. Saudara terkasih dalam Tuhan, ingat baik-baik saya ulang perkataan saya. Gereja tidak pernah rugi karena saudara tidak datang gereja. Justru saudara rugi ketika saudara tidak datang beribadah. Saudara rugi besar, bukan rugi kecil, rugi terlalu besar. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan sekali lagi minta kita semua, ayo undangannya sudah datang. Mari sambut berkat Tuhan, mari terima berkat Tuhan. Karena Tuhan mau saudara dan saya diberkati, bukan hanya saja berkat jasmani, tapi Dia mau kita semua diberkati secara rohani. Beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada suatu saat di mana kesempatan itu akan ditutup. Kesempatan itu tidak ada lagi. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan saya ulangi kalimat saya, kita tidak pernah tahu karena hidup kita ini singkat. Alkitab katakan seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita hidup ini jangan pikir kita hidup ini masih terlalu panjang. Saudara, hidup kita ini terlalu singkat. Saudara, ya, jangan pikir panjang, karena belum tentu kita masih bisa ada. Saudara, uap hidup ini, uap. Baca ayat Yakobus 4:14. Lanjut. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Terus, Apakah arti hidupmu? apa arti hidupmu? Terus, Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan itu saudara, lalu lenyap. sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bilang sampai kiri kanan, sementara. Sementara. Amin. Amin. Apalagi kalau sudah tua. Mazmur 90 ayat 10 bilang, saudara, kalau kita ini panjang umur 80 tahun, tetapi itu kadonya apa? Kadonya itu adalah kegelisahan, kesusahan. Ya saudara, sudah terkasih dalam Tuhan. Makanya umur kita ini terlalu singkat. Kalau Tuhan masih kasih izinkan kita hidup, mari kita setia dengan Tuhan. Ibadah setia. Karena di dunia orang mati, orang tidak bisa beribadah. Makanya sudah terkasih dalam Tuhan, jangan titip Alkitab di peti jenazah, karena dia pingsan, dia tidak bisa baca. Atau saudara pernah dengar bilang, dia dibawa untuk baca Alkitab. Ya. Baca bagaimana? Kok mata sudah tutup nak? Dia menuai dari mana? Apalagi Alkitab cuma Anda taruh di samping, kecuali Anda taruh di muka begini, itu juga dia tidak bisa baca. Ya, saudara, tidak ada orang bisa lagi beribadah di dunia orang mati. Begitu Anda bisa putus nafas, selesai perjalanan kita, selesai semua ibadah kita, selesai baca Alkitab, selesai paduan suara, selesai menyanyi menyembah Tuhan, selesai pukul lonceng, selesai jadi majelis, selesai jadi pendeta. Waktu kita putus nafas. Amin. Makanya saudara jangan sia-siakan Pak. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan sia-siakan Pak. Tahun 2017 kalau tidak salah ya saudara, saya KKR mulai dari Alor Timur sana sehingga di Mademang, saudara, kita ikut pesisir pantai sini, ya, sehingga di pulau beberapa. Ya sudah terkasih adik pesisir beberapa, kita turun lalu bikin ibadat, bikin KKR di situ. Saya lewat sini, saya berdoa karena kita tidak singgah di tempat ini. Saudara, saya bilang Tuhan, kalau Tuhan masih kasih nafas, saya satu saat Tuhan bawa ke ini tanpa. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu 2017. Puji Tuhan, Tuhan masih kasih nafas dari hari ada di tempat ini untuk berbakti. Kalau tidak ya orang lain yang Tuhan utus. Sudah terkasih dalam Tuhan, ini kan sementara. Jadi kalau Tuhan masih kasih kesempatan, tangkap. Tuhan masih kasih kesempatan, tangkap. Karena tidak ada kesempatan di dunia orang mati. Tidak ada. Lihat ini Mazmur 6 ayat yang ke-6. Sudah lihat. Mazmur
surat itu mungkin ayat 5. Coba kita lihat ayat 5 mungkin. Ya, coba baca. Mazmur pasal 6 ayat 5. Ya. Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, Ya. selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Ayat 6. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Sebab di dalam maut orang tidak bisa ingat Tuhan. Di dalam maut orang tidak bisa ingat Tuhan. Sudah. Jadi tidak ada orang di dalam peti jenazah itu dia bilang, aduh Tuhan. Itu tidak ada, sudah terkasih Allah. Itu sudah selesai. Lanjut. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu? Siapa yang bisa bersyukur kepadamu Tuhan? Tidak ada. Di dalam maut orang tidak bisa bersyukur. Di dalam maut orang tidak bisa berbakti. Lanjut. Di dalam dunia orang mati. Ya. Di dalam dunia orang mati orang tidak bisa bersyukur. Sudah selesai. Sudah. Makanya ingat baik-baik. Kita hanya bisa dengar khotbah, kita hanya bisa berdoa, baca Alkitab, menyanyi paduan suara. Itu waktu kita masih hidup. Makanya mama-mama yang belum ikut paduan suara, saya undang daftar diri paduan suara, sudah. Ya sudah. Kalau saudara belum ikut melayani, terlibat dalam pelayanan. Kalau saudara belum memberi hidup kepada Tuhan, beri sekarang. Karena tidak ada kesempatan untuk bersyukur di dalam dunia orang mati. Tidak ada kesempatan untuk beribadah di dalam dunia orang mati. Selagi Tuhan masih kasih kesempatan di dunia, beri semua hidup saudara kepada Tuhan. Disitulah Anda akan lihat bagaimana Tuhan memberikan berkat-berkat untuk Anda nikmati hari ini dan tabung untuk masa yang akan datang. Kalau Dia panggil saudara pulang, tabunganmu tidak nol, tabunganmu tidak kosong, karena engkau sudah memberi semua hidupmu hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Itu belum potong yang mengantuk di gereja, belum potong. Lagi satu saudara. Itu belum potong yang saudara di dalam gereja keluar masuk belum potong. Saudara, makanya ingat baik-baik. Untuk Tuhan itu beri yang terbaik bagi Tuhan. Amin. 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 Sudah terkasih dalam Tuhan. Saya khotbah di Sabu kemarin. Saya baru pulang dari Sabu ini. Ya sudah. Sampai jam 11:30. Lalu bilang Pak Pendeta, tadi saya nggak mati. Kenapa saya nggak mati? Saya sudah ngantuk, saya mati, saya lihat di atas, saya begini, supaya saya kalau begini itu tak tutup langsung lewat Pak. Saya bilang makanya besok itu ibarat jangan mulai lat-lat. Ya tuh, kita mulai sini sudah jam 8 lewat. Kamu menyanyi tadi tuh, ku berjalan ke kanan, menari ke kanan. Hanya itu saja semakan waktu. Kamu minta saya khotbah 5 menit. Sekarang saya tanya, sudah terkasih dalam Tuhan. Waktu kita menyanyi, Anda ingat bukan? Waktu kita menyanyi itu kita yang ngomong dengan Tuhan Allah. Ya toh? Sudah. Tapi waktu dengar firman itu siapa yang ngomong buat kita? Tuhan. Siapa yang ngomong? Hah? Tuhan. Saudara senang tidak? Saudara punya anak yang sudah terkasih dalam Tuhan. Dia ngomong banyak dari kita, habis kita ngomong dia bangun jalan. Hah? Saudara senang atau tidak saya tanya? Itu anak kurang ajar atau tidak? Itu kurang ajar. Masa dia ngomong kita dengar. Lalu kemudian sudah terkasih dalam Tuhan, kita ngomong dia balik. Atau kita ngomong pada action. Wih, itu tuh. Tapi ada orang Kristen bikin begitu toh. Kalau dia menyanyi itu semangat buat ibunya. Berjalan ke kanan, berjalan. Begitu Tuhan ngomong dia. Yang mulai mengantuk kiri putar kiri. Ini kalau Tuhan cek dia dulu mati di tangan. Sudah terkasih dalam Tuhan. Makanya kita tuh kalau ibadah mesti balance. Menyanyi untuk Tuhan, tapi jangan lupa dengar firman itu penting karena Tuhan bicara untuk kita. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik. Harus kasih Tuhan, giliran Tuhan kasih, saudara tidur.
Amin. Besok kita mulai harus sing. Amin. Ya, janji. Ya saudara, ajak lain datang kita beribadah lebih tempo lagi. Ya sudah terkasih dalam Tuhan. Supaya kita bisa dengar kebenaran, supaya kita bisa dengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita dengan lebih sedap, ya, dengan lebih fit. Sudah terkasih dalam Tuhan. Ya, saya juga berusaha untuk lebih fit, untuk supaya menyampaikan tidak boleh setengah-setengah. Nah kalau saya sudah sampaikan tidak setengah-setengah, saudara dengarnya setengah-setengah, ya orangnya bilang bodoh aja, sama saja. Ya, saudara. Jadi kita semua mesti sama-sama dipakai Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Tuhan, semua mengalir sehingga saya terima berkat saya. Saudara transferkan kepada saudara, saudara diberkati, saudara pulang jadi berkat bagi banyak orang. Karena firman menjadi bagian di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saudara lihat ini ayat, saya mau tutup dengan Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-40 dan 41 dan terkasih dalam Tuhan. Lukas pasal 10 ayat 40 dan 41. Lihat ayat ini. Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 40 sampai 41. Ya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Marta sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Iya, lanjut. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Terus Suruhlah dia membantu aku. Iya, lanjut. Tetapi Tuhan menjawabnya, Iya. Marta, 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 engkau khawatir dan menyusahkan diri saja engkau khawatir dan menyusahkan diri saja. Lanjut. dengan banyak perkara. Dengan banyak perkara. Lanjut. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Perhatikan, hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Maria sudah pilih bagian yang terbaik. Terus lanjut. Yang tidak akan diambil Yang daripadanya. tidak akan diambil daripadanya. Sudah sekarang saya tanya, Marta itu melayani siapa? Melayani siapa Marta? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tapi kenapa kok Tuhan Yesus bilang Marta punya itu sibuk, saudara? Tapi Maria punya ini tidak akan diambil daripadanya. Saudara dengar baik-baik. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, itu sudah terkesan akan berakhir di dunia ini. Apapun yang kita kerjakan, mau bangun gereja, mau pelayanan, semua akan berakhir di dunia ini. Satu yang Tuhan mau, yang dia tidak akan ambil daripada saudara yang sedang mau pulang. Ada saudara ketika Anda mendengarkan suaranya, waktu Anda duduk seperti Maria di kakinya dan mendengarkan kebenaran-kebenarannya, itu tidak akan pernah diambil daripadamu. Alkitab berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Nya akan tetap tinggal selamanya. Amin. Maka saudara jangan lupa, dengar baik-baik. Sudah terkasih dalam Tuhan, firman itu penting sekali dalam hidup kita. Waktu kita ibadah, kita butuh Tuhan berbicara dalam hidup kita sekalian. Jadi saya ulang ini kebenaran semua. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, ingat, ibadah harus rajin, setia beribadah. Ketika saudara setia beribadah, saudara menerima firman Allah. Waktu saudara menerima firman Allah, sudah terima berkat 2 kali. Jasmani sudah diberkati, lebih dari itu rohani saudara diberkati oleh Tuhan. Ada amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita tutup dengan ayat di dalam kitab 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan 7-8. Kita mau tutup bagian ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, pemain musik siapkan lagu Suaramu Ku Dengar Memanggil Diriku. Haleluya. Baca ayat itu, 1 Timotius 4 ayat 6, 7, 8. Ya, 1 Timotius 6. Silakan dibaca. Haleluya, Yesus baik. Dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah engkau ikuti selama ini. Saudara kalau dengarkan firman Allah dengan sungguh-sungguh, saudara ikuti kebenaran itu. Alkitab berkata tadi dengan jelas, itu akan menjadi sesuatu pokok dalam hidup saudara. Saudara akan bawa pulang itu untuk menjadi berkat. Jadi saudara terkasih, malam ini bukan malam kebetulan buat setiap kita. Tuhan sedang melakukan sesuatu bagi setiap saudara. Buka hatimu dengan sungguh.
Dan biarkanlah firman Allah itu bekerja, kebenaran itu masuk tinggal di dalam hidup saudara, sehingga saudara benar-benar mengalami Tuhan di dalam hidup ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Singers WR, kita mau siapkan pujian ini dan kita sama-sama menyanyi jemaat Tuhan. Boleh tutup mata saudara di hadirat Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan saja. Dia sumber dari segala-galanya. Tanpa dia kita bukan siapa-siapa. Hanya di dalam dia kita diberkati. Hanya di dalam dia kita dikuatkan. Hanya di dalam dia kita beroleh kesegaran. Hanya di dalam dia ada kesembuhan, ada pemulihan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan.